Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Januar Hadiantama Ramadan, ahli media transportasi. Nomor induk pegawai 1997 0122 22 20 03 1011. Unit kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi, bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi. Visi, misi, dan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi. Visi Dinas Perhubungan: terwujudnya Kabupaten Sigi yang maju, mandiri, berbasis ekonomi kerakyatan. Misi Dinas Perhubungan. Misi pertama, mengembangkan sumber daya manusia perhubungan yang profesional. Tujuan peningkatan pelayanan perhubungan, maka diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkompetensi di bidangnya. Misi kedua, membangun sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang berkualitas. Tujuan menghilangkan ketertinggalan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan sejalan dengan dinamika perkembangan permintaan transportasi. Dalam penyediaan prasarana senantiasa berpedoman pada rencana struktur ruang. Tugas pokok Dinas Perhubungan: untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Sigi. Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang transportasi. Dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi mempunyai fungsi yaitu: 1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan. 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan. 4. Pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan. Dan ditinjau dari sisi tugas transportasi secara umum, Dinas Perhubungan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi kepala daerah. Namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-1, yaitu meningkatkan pelayanan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Struktur Dinas Perhubungan. Strukturnya yaitu yang pertama, kepala dinas. Di bawah kepala dinas ada sekretaris dinas, dan setelah itu ada kepala bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kepala bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Di bawah sekretaris dinas ada kepala subbagian umum dan kepala subbagian perencanaan keuangan dan aset. Di bawah Kabid LAJ ada kepala seksi angkutan jalan, ada kepala seksi pengendalian, pengawasan dan operasional, ada kepala seksi teknik sarana dan prasarana. Di bawah Kabid ASDP ada kepala seksi lalu lintas ASDP, ada kepala seksi rekayasa dan keselamatan ASDP, dan ada kepala seksi operasional dan pengawasan ASDP. Di bawah kepala dinas ada kepala UPTD PKB, dan di bawah kepala UPTD PKB ada KTU UPTD PKB. Mungkin sekian dari struktur Dinas Perhubungan. Tugas saya di Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi selaku staf di teknik sarana prasarana mempunyai peran penting dalam pencegahan terjadinya kemacetan yang dibuat oleh para pengusaha-pengusaha atau pemilik toko di Kabupaten Sigi. Dan juga saya berperan penting dalam perencanaan, pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana di Kabupaten Sigi, di mana meliputi marka jalan,
perambu jalan, dan sebagainya yang berada di jalan. Hal tersebut menjadi suatu kewajiban saya untuk melakukan pemeliharaan semua yang ada di Jalan Kabupaten Sigi agar membuat masyarakat nyaman untuk melewati jalan-jalan tersebut dan bisa mengurangi yang namanya kecelakaan. Dan untuk pengusaha maupun selaku pemilik toko, agar tidak terjadi macet itu, kita melakukan analisis dampak lalu lintas, di mana hal tersebut telah tertuang pada Perbub di Kabupaten Sigi untuk secepatnya ditindaklanjuti. Dan di mana dalam tugas saya keterkaitan antara manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu dalam penginputan data sarana prasarana yang dikelola dalam bentuk data, dan nantinya bisa langsung dicek mana yang masih layak digunakan dan mana yang harus dibangun kembali agar masyarakat nyaman. Dan untuk sistem andalalin itu masih menggunakan sistem lama dari Kementerian Pusat, yaitu menggunakan dokumen-dokumen yang sangat penting. Tetapi dalam hal ini selalu kita tekankan bahwa untuk melakukan andalalin kita harus melakukan survei, di mana survei tersebut kita harus menggunakan alat-alat terbaru dari survei tersebut, seperti contoh speed gun untuk kecepatan yang melalui di depan area pemilik usaha atau toko-toko yang ada di Kabupaten Sigi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.